Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 12 Rabiul Awal 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Barkah dalam sebuah kajian rutin setiap Sabtu malam Ahad pekan kedua. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita masih di dalam tema menguak tabir kesyirikan, dan ini adalah pertemuan yang ke-8 dari menguak tabir kesyirikan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas aqsam asyirkil asghar, macam-macam syirik kecil, dan kita bagi syirik kecil menjadi 3, yaitu asyirkul asghar yata'allaqu bi'amal al-qalbiyah, syirik kecil yang berkaitan dengan amalan-amalan hati. Kemudian asyirkul asghar yata'allaqu bi'amal al-qawliyah, dan syirik-syirik kecil yang berkaitan dengan amalan-amalan ucapan. Wa asyirkul asghar yata'allaqu bi al-af'al, syirik kecil yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Yang sudah kita pelajari dari syirik kecil adalah syirik kecil berkaitan dengan amalan hati. Maka riya, dia ada 4 riya. Kemudian iradatul insan bi amalihi dunya, keinginan dunia dengan amal perbuatannya. Kemudian yang ketiga al-i'timad 'alal asbab, bersandar dengan sebab-sebab. Yang keempat at-tatayyur, merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Pada malam ini kita memulai membahas asyirk tata'allaqu bi al-af'al, yata'allaqu bil af'al. Syirik asghar
yang berkaitan dengan perbuatan. Syirik asghar yang berkaitan dengan perbuatan dibagi menjadi dua, yaitu ar-ruqyah asy-syirkiyah, ruqyah yang mengandung kesyirikan, dan yang kedua at-tamaim asy-syirkiyah. Yang kedua adalah jimat yang mengandung kesyirikan. Ahibati hafizakumullah ta'ala, sebenarnya saya ingin langsung membahas tentang syirik kecil yang berkaitan dengan perbuatan, yaitu ruqyah yang mengandung kesyirikan. Akan tetapi lebih baik kita perlebar masalahnya, yaitu ruqyah yang sesuai dengan syariat dulu kita pelajari, baru setelah itu ruqyah yang mengandung kesyirikan. Kita ingin dudukan dulu masalah ruqyah. Pengertian ruqyah. Ruqyah secara bahasa disebutkan di dalam kitab Al-Misbahul Munir, kemudian An-Nihayah fi Gharibil Quran, bahwa ar-ruqyah adalah nama dari kata kerja raqa yarqi. Dia adalah predikat dari kata kerja raqa yarqi. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, ruqyah secara bahasa artinya adalah yaitu ar-ruqyah secara bahasa diambil dari kata-kata raqa yarqi. Kata kerjanya raqa yarqi. Dan secara istilah syariat, ruqyah artinya adalah al-umur allati ya'udzu biha atau yu'awwadzu biha li raf'il bala atau daf'ih. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab An-Nihayah, kemudian Al-Misbahul Munir, bahwa ruqyah adalah perkara-perkara yang dimintai perlindungan dengannya untuk mengangkat bala atau menahannya. Untuk mengangkat bala atau menahannya. Perkara-perkara yang dimintai perlindungan dengannya untuk mengangkat bala atau menahannya. Itulah yang disebut dengan ruqyah secara istilah syariat. Perkara-perkara yang dimintai perlindungan dengannya untuk mengangkat bala atau menahannya. Di dalam kitab Tahdzibul Lughah, Al-Azhari mengatakan raqa yarqi ruqyatan idza awwadha wa nafatha. Secara bahasa, raqa yarqi ruqyatan, jika seseorang awwadha, yaitu memberikan perlindungan, atau nafatha, meludahi. Ruqyah secara bahasa seperti itu, yaitu membacai sambil meludahi. Membacai sambil meludahi.
Dan istilah syar'i sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, bahwa ruqyah adalah al-umur allati yu'awwadhu biha li raf'il bala au daf'ih. Perkara-perkara yang dimintai perlindungan dengannya untuk mengangkat bala atau menahannya. Untuk mengangkat bala atau menahannya. Disebutkan oleh para ulama tentang makna ruqyah. Saya sebutkan beberapa perkataan para ulama. Di antaranya oleh Syamsul Haq Al-Azim Abadi di dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud, bahwa ar-ruqyah hiyal awadah, ay ma yarqi bihi min ad-du'a li talabis syifa. Ruqyah artinya adalah al-awadah, yaitu minta perlindungan. Maksudnya sesuatu yang dibaca berupa doa-doa untuk kesembuhan. Ini makna ruqyah, sesuatu yang dibaca berupa doa-doa untuk kesembuhan. Ini arti ruqyah disebutkan oleh Syamsul Haq Al-Azim Abadi dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ruqyah dengan makna at-ta'widh. Ruqyah artinya adalah at-ta'widh. At-ta'widh yaitu minta perlindungan. Wa huwa min anwa'id du'a, kata beliau. Dan dia, yaitu ta'widh ini, termasuk daripada jenis doa. Jadi sebenarnya ruqyah itu adalah doa. Berdoa kepada Allah agar orang sembuh. Berdoa kepada Allah agar panasnya turun. Berdoa kepada Allah agar sengatan kalajengkingnya hilang bisanya ataupun racunnya. Ini yang disebut dengan ruqyah. Jadi saya ulangi, ahibati hafizakumullahu ta'ala, pengertian ruqyah diambil dari kata kerja raqa yarqi. Raqa yarqi. Dan disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Azhari dalam kitab Tahdzibul Lughah, raqa yarqi idza awwadha wa nafatha. Idza awwadha maksudnya adalah jika minta perlindungan dan memberikan ludah pada seseorang. Nafatha. Taib. Ini arti secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i kita sebutkan 3 tadi. Yang pertama yaitu al-umur allati yu'awwadhu biha li raf'il bala wa daf'i. Perkara yang dimintai perlindungan dengannya untuk mengangkat bala atau menahan bala. Pengertian yang kedua secara terminologi syar'i disebutkan oleh Syamsul Haq Al-Azim Abadi dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud, bahwa ar-ruqyah adalah al-awadah. Al-awadah yaitu ma yarqi bihi minad du'a li talabi syifa. Apa yang dibaca dari doa untuk kesembuhan. Apa yang dibaca dari doa untuk kesembuhan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ruqyah adalah at-ta'widh. Sama, at-ta'widh minta perlindungan. Wa huwa min anwa'id du'a. Dan ruqyah yang dengan makna ta'widh tersebut adalah bagian dari berdoa. Jadi sebenarnya ruqyah adalah berdoa untuk minta kesembuhan, diangkat bala ataupun ditahan bala. Ini pengertian dari ruqyah. Ini pengertian dari ruqyah. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, sekarang kita ingin mengetahui sifat-sifat peruqyah. Sifat-sifat peruqyah yang
harus ada di dalam diri peruqyah sebelum melakukan praktek ruqyah. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, mempunyai akidah yang benar, yaitu berada di atas akidah Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Dan seseorang akan dikatakan mempunyai akidah yang benar ketika dia menjauhi penyimpangan-penyimpangan akidah. Di antara penyimpangan akidah yang paling besar adalah syirik dengan dua macamnya, syirik akbar dan syirik asghar. Kemudian seorang dikatakan mempunyai akidah yang benar adalah ketika dia menjauhi penyimpangan perbuatan bid'ah. Kemudian dia juga dikatakan sebagai seorang yang mempunyai akidah yang benar ketika dia menjauhi dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Pelaku kesyirikan melakukan penyimpangan akidah yang besar, maka tidak masuk atau tidak termasuk syarat orang yang melakukan ruqyah dengan ruqyah yang benar. Apabila pelaku kesyirikan meruqyah, maka ini tidak benar ruqyahnya. Karena syarat mutlak meruqyah adalah benarnya akidah. Jauh dari kesyirikan dengan dua macamnya, perbuatan bid'ah dan juga dosa-dosa besar. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka sungguh akan terhapus apa yang mereka amalkan. Yang kedua, syarat peruqyah harus ikhlas mencari hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan ruqyahnya tersebut. Harus ikhlas, murni, hanya mencari pahala dari Allah dengan ruqyahnya tersebut. Coba perhatikan, meruqyah itu adalah memberikan manfaat bagi orang lain. Dan memberikan manfaat bagi orang lain itu adalah ibadah kepada Allah. Dan ibadah tidak bisa diterima kecuali dengan ikhlas. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa yang sanggup untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah dia lakukan. Ini menunjukkan, ahibati hafizakumullah ta'ala, bahwasanya seseorang yang ingin meruqyah berarti dia sedang memberikan manfaat kepada saudaranya. Dan memberikan manfaat kepada saudaranya itu adalah ibadah. Dan jika berbicara ibadah, maka wajib ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk hal yang patut ada pada diri seorang peruqyah adalah selain dia benar akidahnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai perkara-perkara yang wajib, kemudian dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah. Karena mengerjakan amalan-amalan wajib, kemudian diikuti dengan amalan-amalan sunnah, itu menyebabkan
dijaganya seorang peruqyah dari gangguan syaitan dan jin. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan peperangan dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku yang dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan yang aku wajibkan atasnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Masih saja hamba-hambaku mendekatkan dirinya dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa yadahu allati yubsiru bih wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtishu biha. Jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya, dengannya dia mendengar, menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat, menjadi tangannya yang dengannya dia memegang, menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Ini menunjukkan bahwa orang yang dicintai oleh Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini patut dilakukan oleh peruqyah. Dia agar tidak diganggu oleh syaitan dan jin. Kadang-kadang ada orang yang meruqyah, malah dia yang kemasukan jin dan syaitannya. Kenapa? Karena dia tidak menjaga amalan-amalan wajib dan tidak memperbanyak amalan-amalan sunnah. Itu yang ketiga. Yang keempat, wajib peruqyah menjauhi maksiat. Karena segala musibah yang menimpa seseorang akibat maksiat yang dia lakukan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja yang menimpa kalian dari musibah, maka itu adalah ulah tangan-tangan kalian, dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kalian yang banyak. Maka peruqyah wajib menjauhi dirinya dari maksiat, berusaha menjauhi dirinya dari maksiat. Yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia hendaknya kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud kuat hubungannya dengan Allah? Satu, dia wajib untuk bersandar, bertawakal hanya kepada Allah. Maka apabila seorang meruqyah, dia wajib untuk lebih menguatkan sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, dia wajib lebih banyak untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi. Wa in fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Yang artinya, aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku, dan aku bersamanya jika ia menyebutku. Jika ia menyebutku di dalam dirinya, aku akan sebut ia di dalam diriku. Jika ia menyebutku di tengah orang banyak, aku akan sebut dia di tengah orang banyak yang lebih baik darinya, yaitu para malaikat. Ini contoh orang yang bersandar kepada Allah, yaitu senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Nah, ini sangat diperlukan saat meruqyah. Dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Karena ada kadang-kadang dia meruqyah tidak ada hasilnya. Meruqyah sekali belum ada manfaatnya terlihat. Meruqyah 2 kali belum juga. Yang ketiga baru. Sesuai dengan husnudzan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangkaan baik dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hubungan baik dia kepada Allah adalah potretnya dia senantiasa selalu berzikir kepada Allah. Ini poin yang kedua.
Yang menunjukkan bahwa dia hubungannya baik dengan Allah, kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama baca Quran. Baca Qurannya tidak lepas perharinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Dan ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Kemudian yang ketiga, potret hubungan peruqyah kuat dengan Allah adalah dia senantiasa selalu menjaga doa dan zikir, terutama pagi dan petang. Doa dan zikir, terutama pagi dan petang. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Karena di dalam doa, zikir pagi dan petang, itu terdapat permintaan-permintaan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin rawati, wa astur awrati, wahfadni min baini yadayya, wa min khalfi, wa an yamini, wa an shimali, wa a'udhu bika nuqtala min tahti, dan seterusnya. Bi'azamatika, wa a'udhu bika, wa a'udhu bi'azamatika nuqtala min tahti. Itu minta perlindungan ada pada zikir pagi dan petang. Maka contoh potret ahli ruqyah yang dia kuat hubungannya dengan Allah adalah orang yang senantiasa selalu menjaga zikir pagi dan petang. Yang keempat yaitu senantiasa meminta kepada Allah agar dijaga oleh Allah. Agar dijaga oleh Allah. Seperti misalkan doa hadis riwayat Imam Muslim, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati niqmatik. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari hilangnya nikmatmu, berubahnya keselamatan yang Engkau berikan, dan datangnya tiba-tiba musibahmu. Nah, ini doa-doa yang semisal hendaknya senantiasa seseorang yang meruqyah selalu dekat dengan Allah dengan mengucapkan doa-doa ini. Baik. Itu tadi adalah poin yang kelima, yaitu hendaknya peruqyah kuat hubungannya dengan Allah. Tanda kuat hubungannya dengan Allah senantiasa harus bersandar, berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, senantiasa banyak berzikir kepada Allah. Yang ketiga, terutama Al-Quran. Yang ketiga, senantiasa tidak lupa zikir pagi dan zikir petang. Yang keempat, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam sekarang. Yang keenam, syarat bagi peruqyah adalah yaitu dia harus meyakini di dalam hatinya tidak ada keraguan bahwa Al-Qur'an adalah syifa. Al-Qur'an adalah obat likulli marad, untuk segala penyakit. Obat untuk segala penyakit. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman akan hal ini di dalam Al-Qur'an pada ayat yang banyak, di antaranya yaitu surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa lima fis sudur. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian dan juga penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, yaitu Al-Qur'an. Begitu juga dalam surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kami turunkan dari Al-Qur'an yang merupakan penyembuh. Ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan bahwa Al-Quran adalah penyembuh. Lihat lagi surat Fussilat ayat 44. Ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran adalah penyembuh. Harus yakin, seyakin-yakinnya dalam hati, tidak boleh ragu di dalamnya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatu a'jami wa arabi
Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedang Rasul adalah orang Arab? Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat bagi orang-orang yang beriman. Lihat, syifa, ya. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Katakanlah bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi orang beriman dan obat. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang yang meruqyah, dia wajib meyakini Al-Quran itu adalah syifa. Membaca Al-Fatihah itu adalah penyembuh. Ya, penyembuh, obat penyembuh. Harus yakin dia, tidak boleh ragu-ragu. Kemudian, ahibati hafizakumullah, syarat peruqyah yang ketujuh adalah harus memiliki beberapa kadar dari ilmu agama, terutama yang berkaitan dengan ruqyah yang syar'iyah dan ruqyah yang tidak syar'iyah, yang penuh dengan kesyirikan. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, naha ulama'ul muslimin anir ruqa allati la yufqahu ma'naha li'annaha madhinnatu syirk wa illam ya'rif ar-raqi annaha syirk. Ulama Islam melarang untuk meruqyah dengan ruqyah yang tidak dipahami maknanya, karena bisa disangka mendatangkan kesyirikan. Meskipun orang yang meruqyah tersebut tidak mengetahui bahwa itu adalah kesyirikan, tetap dilarang. Maka harus memahami betul-betul dari ilmu syar'i jika ingin meruqyah, terutama hal-hal yang berkaitan dengan praktek ruqyah. Harus memahami betul-betul tentang ilmu syar'i, terutama yang berkaitan dengan praktek ruqyah. Itu tadi yang keberapa? Yang ketujuh. Yang kedelapan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari hal yang merupakan syarat bagi peruqyah adalah orang yang meruqyah, saat dia meruqyah dia harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik itu terhadap si pasien atau terhadap jinnya. Dia harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan jin seperti manusia, mereka juga didakwahi, mereka juga wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu interaksi yang diperbolehkan dari seorang peruqyah kepada jin adalah mendakwahinya amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Jin, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi bangsa jin sehingga mereka beriman. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Jin ayat 1, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusyd fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada." Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Qur'an. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, dan kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Allah Rabb kami. Nah, ini menunjukkan bahwasanya salah satu yang patut dilakukan oleh orang peruqyah adalah saat berinteraksi dengan jin yang ada pada tubuh yang diruqyah, yaitu dia melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar kepada jin tersebut, ya, kepada jin tersebut. Sebagian peruqyah ngobrol dengan jin. Nah, ini tidak benar. Namanya siapa?
asalnya dari mana, umurnya sudah berapa, TTL-nya kapan, tempat tanggal lahir. Ini nggak boleh. Ya, hal-hal yang dijauhi oleh seorang peruqyah, ngobrol dengan jin. Tapi yang dia lakukan adalah melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kesembilan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kesembilan adalah seorang yang meruqyah, salah satu syaratnya dia meruqyah dengan Al-Qur'an dan dengan doa-doa dari hadis-hadis yang sahih. Dengan Al-Qur'an dan dengan doa-doa dari hadis-hadis yang sahih. Atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan bahasa Arab yang fasih, yang dipahami maknanya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau mengatakan tentang syarat meruqyah. Kata beliau, perhatikan baik-baik. Wa qad ajma'al ulama ala jawazir ruqa 'inda ijtima'i thalathatu syurut. Para ulama telah bersepakat bahwa bolehnya meruqyah ketika terkumpul 3 syarat. An yakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'i wa sifati. Meruqyah dengan Al-Qur'an atau nama-namanya atau sifat-sifatnya. Yang kedua, wa bil lisanil arabi au bima yurafu ma'nahu min ghairihi. Dengan bahasa Arab yang bisa dipahami. Yang ketiga, wa an ya'taqida ar-ruqyah alla tu'athira bidzatiha bal bidzatillah. Dan hendaknya orang yang meruqyah meyakini bahwasanya ruqyah yang dia lakukan bukan yang memberi sebab kesembuhan, akan tetapi yang memberi kesembuhan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 3 dari syarat ruqyah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Salah satunya yang kita bahas di poin yang ke-9, yaitu hendaknya meruqyah dengan ayat Al-Qur'an atau doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya. Atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bolehkah meruqyah dengan bahasa Indonesia? Maka ahibati hafizakumullah taala, para ulama sudah menjelaskan akan hal ini. Saya bacakan perkataan beberapa para ulama, di antaranya Imam Ibnu Abidin, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Hasyiyah Raddil Muhtar ala Durril Mukhtar. Beliau mengatakan, Ibnu Abidin ini adalah salah satu ulama mazhab Maliki atau Hanafi, antara dua itu, ya. Innama tukrahul awadha idza kanat bi ghairi lisanil arabi. Sesungguhnya ruqyah dimakruhkan kalau tidak pakai bahasa Arab. Ya, kalau tidak pakai bahasa Arab. Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i mengatakan, wa ammar ruqa wat tamaim fal muradu bin nahi ma kana bi ghairi lisanil arabiyyah bima la yudra ma huwa. Adapun ruqyah dan tamimah, maka yang dilarang adalah yang tidak memakai bahasa Arab, yang tidak diketahui maknanya. Yang tidak memakai bahasa Arab, yang tidak diketahui maknanya. Wallahu a'lam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau ada orang bisa meruqyah dengan bahasa Arab, maka itu yang lebih utama. Kalau seandainya tidak bisa sama sekali, hanya bisa saja dengan bahasa Indonesia, maka diperbolehkan asalkan bisa dipahami. Asalkan bisa dipahami. Allahu a'lam. Kemudian yang ke-10, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah,
Syarat peruqyah adalah dia menutup aib orang yang diruqyah. Tidak menyebarkan rahasia-rahasia seorang pasien saat diruqyahnya. Yang ke-11 dan yang ke-10 ini sama dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Yang ke-11, syarat peruqyah adalah hendaknya seorang peruqyah memberikan makna optimisme bagi pasiennya. Makna optimisme bagi pasiennya. Dan ini termasuk daripada adab menjenguk orang sakit. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhaltum 'alal marid fanaffisu lahu fil ajal, fa inna dzalika la yuraddu syai'an, wa huwa yutayyibu nafsal marid." Jika kalian masuk menjenguk orang sakit, maka naffisu lahu fil ajal. Naffisu artinya adalah lapangkan untuknya dalam masalah ajal. Artinya lapangkan perasaannya, jangan sampai malah menyedihkannya. Sakit apa antum? Sakitnya begini. Waduh, teman saya tuh 2 hari yang seperti ini langsung meninggal. Nah, ini langsung menyusul juga dia. Ini tidak nafisulahu fil ajal, tidak melapangkan untuknya di dalam perasaannya. Fa inna dzalika la yuraddu la yaruddu syai'an wa huwa yutayyibu nafsal marid. Hal itu tidak menolak sesuatu apapun karena sudah takdirnya, tetapi itu memperbaiki keadaan psikologis orang yang sakit. Nah, itu beberapa hal yang merupakan syarat-syarat meruqyah yang benar. Syarat-syarat meruqyah yang benar. Nah, sekarang kita ingin menyebutkan bagaimana tata cara meruqyah. Bagaimana tata cara meruqyah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tata cara meruqyah yaitu yang pertama adalah membaca. Seorang yang meruqyah membacai orang yang sedang sakit. Hanya membaca. Membacai orang yang sedang sakit. Jadi di sini ada yang sedang sakit, kemudian peruqyahnya membaca. Hanya membaca. Ya. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata maridan aw utiya bihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menjenguk orang sakit atau didatangkan kepada beliau orang sakit, maka beliau meruqyah. Adhibil ba's rabban nas isfi anta syafi la shifa illa shifau shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Nah, ini bacaan beliau saat meruqyah, cuma membaca, tidak ada praktek lain. Ini poin pertama, cara meruqyahnya cuma membaca. Sebagaimana juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka raqahu Jibril. Rasulullah SAW kalau sedang sakit diruqyah oleh Jibril. Kemudian Jibril berkata, Bismillah yubrik wa min kulli da'in yashfik wa min syarri hasidin wa syarri kulli dhi ainin. Bismillah yubrik, dengan nama Allah, semoga Allah menyembuhkanmu. Min kulli da'in yashfik, sembuh dari setiap penyakit, semoga Allah menyembuhkanmu. Wa min syarri hasidin idza hasad,
dan dari keburukan orang yang hasad jika dia hasad, wa syarri kulli dzi ain, dan keburukan dari mata-mata yang jahat. Nah, ini menunjukkan bahwa sifat ruqyah pertama membacai orang yang diruqyah. Yang kedua, membaca plus an-nafs. Membaca plus an-nafs. Tulisannya begini. Apa itu nafs? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullahu taala yang bermadzhab Syafi'i di dalam kitab beliau Al-Minhaj, Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, mengatakan an-nafsu nafkhun latifun bila riq. Nafkh latif bila riq, yaitu meludah yang ringan tanpa air ludah. Ya, mau ana contohkan siapa contohnya? Meludah yang ringan tanpa air ludah. Dan beliau mengatakan waqad ajma'u ala jawazihi fir ruqyah. Para ulama bersepakat boleh melakukan ini dalam ruqyah. Wastahabbahul jumhur minas sahabah wat tabi'in faman ba'dahum. Dan jumhur ulama dari para sahabat, para tabi'in dan orang-orang setelah mereka menganjurkannya meruqyah dengan membaca plus nafs. Membaca plus nafs. Kemudian di sana ada istilah yang lain para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu ada istilah at-taflu. At-taflu. Sebagian ulama atau para ulama berbeda pendapat antara dua istilah ini. An-nafsu dengan at-taflu. Ada yang mengatakan faqilahuma bima'nan wa la yakunani illa biriq. Ada yang mengatakan pendapat pertama antara nafsu dengan taflu sama. Antara nafsu dengan taflu sama, yaitu meludah dengan sedikit ludah. Ini makna yang pertama. Ya. Adapun makna yang kedua yaitu adalah at-taflu riqun yasir. Jadi an-nafsu tadi meludah tanpa air ludah, yang ringan tanpa air ludah. At-taflu adalah meludah dengan sedikit air ludah. Dengan sedikit air ludah. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ubaid bahwa yushtaratu fit tafli riqun yasir wa la yakunu fin nafs. Yang artinya kalau nafsu tadi yang kita katakan apa? Meludah ringan tanpa air ludah itu nafsu. An-nafsu. Kalau at-taflu adalah riqun yasir, yaitu meludah ringan dengan air ludah. Ya, ada dengan air ludah. Ini para ikhwah. Nah, sifat yang kedua adalah meruqyah dengan membaca plus taf an-nafs, plus dengan nafs. Taib, karena sudah azan ya. Taib, kita setelah salat Isya kita lanjutkan. Masih ada beberapa sifat bagaimana tata cara meruqyah. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Allahumma barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hafizakumullah taala, sekarang kita masuk kepada cara meruqyah yang kedua, yaitu
dengan membaca dan disertai an-nafthu. An-nafthu adalah meludah ringan tanpa air ludah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam An-Nasai, Ibnu Majah dalam kitab As-Sunan, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanfuthu fi ruqyah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau melakukan nafth saat meruqyah. Melakukan nafth saat meruqyah. Begitu juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsi bil mu'awwidzat wa yanfuth. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang sakit maka beliau membaca pada diri beliau dengan surat-surat minta perlindungan, kemudian beliau melakukan nafs. Nah, ini dalil yang begitu banyak bahwa ruqyah cara yang kedua membaca plus melakukan nafs, yaitu meludah dengan ringan tanpa air ludah. Sifat yang ketiga yaitu melakukan pembacaan dan melakukan tafl. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, tafl adalah meludah ringan dan disertai dengan air ludah. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu saat beliau meruqyah, atau dalam hadis tentang saat meruqyah pemimpin sebuah daerah atau sebuah kampung. Kemudian faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an wa yajma'u buzaqahu wa yadfulu fabara'a. Maka beliau membaca Al-Fatihah, kemudian mengumpulkan sedikit ludahnya, kemudian meludahkannya, maka sembuh. Kemudian meludahkannya, kemudian sembuh. Begitu juga dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari sahabat Nabi Muhammad bin Hatib. Muhammad bin Hatib bin Al-Harith Al-Jumahi. Dan beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Hatib Al-Jumahi, beliau bercerita, waqa'atil kidru ala yadi fahtaraqat yadi fantalaqa bi abi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada semacam, apa bahasa kita kalau sekarang? Al-kidru itu teko yang dipanaskan kemudian jatuh mengenai tanganku. Lalu tanganku terbakar. Maka bapakku membawaku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya adalah Hatib bin Al-Harith. Kemudian wa kana yatfulu fiha. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan tafal padanya, pada bagian yang luka tadi. Dan kemudian beliau membaca adhibil ba's rabban nas ishfi anta syafi. Jauhkan sakit, wahai Rabb-nya manusia, sembuhkanlah, sesungguhnya engkau maha penyembuh. Ini cara yang ketiga, yaitu seseorang membaca dengan bacaan-bacaan lalu melakukan tafel. Cara yang keempat, membaca dan disertai dengan mengusap. Membaca disertai dengan mengusap dengan tangan kanan. Membaca disertai dengan mengusap dengan tangan kanan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'dha ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna wa yaqul Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'u shifaa'un la yughadiru saqaman wala alama. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebiasaan
mintakan perlindungan untuk istrinya. Untuk salah seorang istrinya. Memintakan perlindungan kepada Allah untuk salah seorang dari istrinya. Kemudian beliau usap dengan tangan kanan dan beliau membaca doa Allahumma rabban nas mudhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ahibati hafizakumullah juga ada hadis riwayat Imam Ahmad dari Talq bin Ali radhiyallahu an. Talq bin Ali As-Suhaimi Al-Yamami, beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Talq bin Ali mengatakan, la dagatni aqrab inda nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Faraqani wa masaha biyadi. Artinya ada kalajengking yang menyengatku saat aku duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau meruqyahku dan mengusap dengan tangannya. Ini menunjukkan bahwa membaca plus mengusap dengan tangan kanan. Sifat yang kelima yaitu membaca dan meletakkan tangan pada bagian yang sakit lalu mengusapnya. Kalau tadi tidak, baca, usap. Baca, usap. Ini enggak. Meletakkan tangan sambil membaca pada bagian yang sakit, meletakkan tangan di bagian yang sakit tersebut, kemudian mengusapnya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dari Aisyah binti Sa'ad. Aisyah binti Sa'ad rahimahullah, beliau adalah seorang tabi'i dan beliau adalah anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Anna abaha qala, bapaknya pernah berkata, istakaitu bi Makkah faja'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Aku pernah sakit saat aku berada di kota Mekah. Lalu Nabi Muhammad SAW menjengukku, wa wada'a yadahu ala jabhati, dan meletakkan tangan beliau di atas jabhah. Jabhah itu ini, ya, dahi, jabhah. Thumma masaha sadri wa batni. Kemudian meletakkan di sini, kemudian mengusap dadaku dan perutku. Ya, meletakkan di sini, kemudian mengusap dadaku dan perutku. Kemudian mengucapkan Allahumma shfi Sa'dan wa atmim lahu hijratah. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad bin Abi Waqqas dan sempurnakanlah hijrahnya. Kenapa ada kata-kata sempurnakanlah hijrahnya? Karena haram bagi orang yang sudah berhijrah keluar dari kota Mekah, kemudian ke kota Madinah, kemudian kembali lagi ke kota Mekah, haram ini. Makanya ketika Sa'ad meninggal sakit keras di kota Mekah, jangan sampai itu terjadi. Nanti berkurang pahalanya. Maka didoakan oleh Rasulullah SAW agar hijrahnya sempurna, yaitu meninggalnya di mana? Di kota Madinah. Dan ini benar. Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya tidak meninggal di kota Mekah, tapi meninggalnya di kota Madinah. Nah, ini pelajaran bagi orang yang sudah mulai bertobat, meniti jalan Allah, pantang untuk kembali. Pantang untuk kembali dengan kawan-kawan, pantang untuk kembali dengan maksiat, pantang untuk kembali dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Karena sudah berhijrah, bertobat, meniti jalan Allah, meniti jalan istiqamah. Ya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya meruqyah yang kelima yaitu membaca, kemudian meletakkan tangan pada bagian yang sakit, yaitu waktu itu kepalanya, kemudian mengusap dada dan perut. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi. Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, beliau sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslam. Bahwa beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati sakit di tangannya semenjak masuk Islam. Semenjak masuk Islam malah sakit di tangannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dha' yadak
'alal ladzi ta'allama min jasadik. Letakkan tanganmu di bagian tubuh yang kamu merasa sakit. Wa qul bismillahi thalathan wa qul sab'a marratin a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Bismillah, bismillah, bismillah 3 kali, lalu mengucapkan 7 kali a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ya, ini adalah cara yang kelima. Cara yang keenam, ruqyah dengan membaca, kemudian melakukan nafs, kemudian mengusap. Nafs, membaca, melakukan nafs, dan mengusap. Ahibati hafizakumullah ta'ala, ini ada hadis di dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, faja'altu aqra'u fatihatal kitab wa amsahu al-makan alladhi ladagha hatta bara'a fa'atuna al-ghanam. Dalam riwayat yang lain, faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an wa yajma'u buzaqahu wa yanfuthu fabara'a ar-rajul fa'atau bisyah. Bahwa Abu Sa'id Al-Khudri ketika meruqyah seorang pemimpin di suatu kampung, maka beliau membaca Al-Fatihah, kemudian mengusap di tempat yang orang pemuka kampung tersebut disengat kalajengking, maka akhirnya sembuh. Di dalam riwayat yang lain, membaca Al-Fatihah, kemudian mengumpulkan ludah-ludahnya, kemudian melakukan nafs, yaitu meludah ringan tanpa ada ludah. Lalu mengusapnya, lalu sembuh. Ini menunjukkan membaca, melakukan nafs, dan mengusap 3. Ini yang keenam. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, cara meruqyah adalah membaca, kemudian meletakkan air ludah pada jari, kemudian meletakkan pada tanah, kemudian setelah itu diletakkan pada pasien. Jadi membaca, kemudian meletakkan air ludah pada jari, kemudian jari tersebut diletakkan ke tanah, kemudian jari tersebut diletakkan ke pasien. Jadi ada 4. Membaca, mengumpulkan ludah pada jari, kemudian meletakkannya pada tanah, kemudian tanah tersebut jari tersebut diletakkan ataupun dikenakan kepada tubuh orang yang sedang sakit. Ahibati hafizakumullah ta'ala, ini hadis riwayat Bukhari. Dalilnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka al-insanu syai' minhu aw kanat bihi qarhah aw jarh qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi asbu'i hakadha wa wada'a Sufyan sabbabatahu bil ard thumma rafa'aha bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biidzni rabbina. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ada seorang yang mengeluh sakit atau dia mempunyai luka ataupun koreng, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya, jarinya ke tanah, lalu setelah itu mengangkatnya, lalu setelah itu membaca bismillah turbatu ardina ubiriqati ba'dina liyushfas bihi saqimuna biidzni rabbina. Nah, ini menunjukkan ada membaca, kemudian mengumpulkan ludah, kemudian meletakkan pada tangan, tangannya diletakkan di tanah, kemudian dikenakan pada pasien tersebut, tangan tersebut. Nah, yang ke-8. Nah, ini agak aneh ini. Ruqyah dengan cara meletakkan garam pada air, kemudian mengusapkannya pada bagian tubuh yang sakit, disertai dengan membaca bacaan. Meletakkan garam pada air, kemudian mengusapkannya pada bagian tubuh yang sakit, kemudian membacai bacaan atau disertai dengan bacaan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf
kemudian Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau bercerita, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailah yusalli. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kita pada suatu malam. Fa wada'a yadahu 'alal ard faladaghathu aqrab. Maka beliau meletakkan tangannya di atas tanah, lalu ada ada aqrab itu kalajengking. Kalajengking menyengatnya. Ada kalajengking yang menyengat. Ini kalajengking kurang ajar. Tangan Nabi disengat. Ya. Faqala fatanawalaha Rasulullah SAW bina'lihi faqatalaha. Maka Rasulullah SAW pun mengambil dengan sendalnya, lalu setelah itu dipukulinya sampai mati. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-aqrab. Allah melaknat kalajengking. La tad'u musalliyan wala ghairah. Ini enggak tahu orang sholat juga disengat. Dalam riwayat yang lain, la tad'u munabiyan wala ghairah. Tidak melihat Nabi juga disengat. Dilaknat oleh Allah, didoakan mendapat laknat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma da'a bimilh wa ma. Lalu beliau minta didatangkan garam dan air. Lalu diletakkan garam tersebut pada air, ya. Tsumma ja'ala yasubu 'ala isbaihi hatta haitsu ladaghathu. Lalu beliau menyiramkannya pada bagian tubuh yang disengat tadi. Wa yamsahuha, kemudian beliau mengusapnya, wa yu'awwidhu bil mu'awwidhatain. Kemudian beliau membaca 2 surat minta perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sifat yang ke-9. Membaca disertai dengan campuran tanah dan air, kemudian meludahinya, kemudian menyiramkannya kepada orang sakit. Saya ulangi, membaca pada air yang dicampur tanah. Pada air yang dicampur tanah. Kemudian meludahinya, lalu disiramkan kepada pasien. Disiramkan kepada pasien. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud. Paham ya, para ikhwah? Jadi membaca pada air yang dicampur dengan tanah. Lalu setelah dibaca, diludahi, melakukan nafs, ya. Kemudian disiramkan kepada orang yang sakit. Kepada orang yang sakit. Nah, jangan bertanya, tanahnya apa? Ustaz? Tanah merah kah, tanah liat kah, tanah? Enggak usah nanya. Pokoknya tanah gitu aja. Ya, dicampur dengan tanah. Karena kalau bertanya nanti akan mempersulit diri. Ya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Thabit bin Qais bin Shammas. Thabit bin Qais bin Shammas. Dan ini adalah sahabat Rasulullah SAW dari kaum Ansar. Dan Thabit bin Qais bin Shammas ini ada cerita tentangnya. Sedikit bercerita tentang kisah Thabit bin Qais bin Shammas. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Thabit Ibn Qais bin Shammas, Thabit bin Qais bin Shammas. Beliau mempunyai istri. Kemudian istrinya mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Thabit ibni Qais ma a'ibu alaihi fi khuluqin waladin. Walakinni akrahu al-kufra fil Islam. Wahai Rasulullah, Thabit bin Qais, aku tidak membencinya karena agamanya, karena akhlaknya. Dia orang baik. Dia pasukan perang Badar. Tapi aku khawatir kufur dalam Islam.
Apa maksudnya khawatir kufur dalam Islam? Maksudnya adalah istrinya sudah nggak cinta lagi dengan Thabit bin Qais bin Syammas. Ya, disebutkan dalam beberapa kisah, Allah alam benar atau tidak, karena sudah tidak nyaman dilihat oleh istrinya, sang suami. Maka beliau mengatakan, aku tidak mencela Thabit dari sisi agama, sisi akhlak, tapi aku takut kufur terhadap Islam. Aku tidak bisa mempunyai suami seperti dia. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taruddin alaihi hadiqatah. Apakah engkau mau atau sanggup untuk mengembalikan maharnya, yaitu sebuah kebun kurma? Maka sang perempuan mengatakan, iya. Aku pun sanggup untuk mengembalikan maharnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, iqbalil hadiqah wa talliqha tatliqah. Yang artinya, wahai Thabit, terima kebunmu kembali dan talaklah dia 1 kali talak. Ini menunjukkan ada peraturan di dalam rujuk, di dalam talak, yaitu yang disebut dengan khulu'. Istri menggugat cerai suami. Maka yang pertama kali melakukannya adalah Thabit bin Qais bin Syammas, istrinya. Thabit bin Qais bin Syammas. Ini ahibati hafizakumullah. Dan berdoa kepada Allah. Ya, jangan sampai istri kita yang kita cintai berubah. Merasa sudah tidak nyaman. Saya banyak mendapatkan curhat seperti itu. Bahwasanya istrinya sudah ngaji. Suaminya pun sudah ngaji. Tapi sang istri tidak mau digauli. Kenapa? Karena merasa jijik dengan suaminya. Padahal suaminya ya biasa-biasalah. Maksudnya seperti kita, tidak ada buruk rupa yang terlalu buruk, tidak ada. Biasa. Tetapi sudah dicabut kenikmatan untuk berhubungan dengan suaminya. Maka berdoalah kepada Allah agar tidak dicabut. Makanya salah satu doa yang bagus dibaca, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik. Ya Allah, aku berlindung dengan hilangnya nikmatmu dan berubahnya keselamatan yang kau berikan dan musibah yang datang tiba-tiba. Kemurkaan yang datang tiba-tiba dari engkau. Nah, jangan sampai kita melakukan seperti atau mendapati yang seperti itu. Taib. Thabit bin Qais bin Syammas waktu itu sakit dan ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdoa, "Akshifil ba's rabban nas an Thabit bin Qais bin Syammas." Ya Allah, wahai Rabb manusia, angkat penyakit dari Thabit bin Qais bin Syammas. Tsumma akhadha turaban min Bathan. Kemudian beliau mengambil pasir atau tanah dari Bathan. Lalu beliau letakkan dalam sebuah bejana. Kemudian beliau thumma yanfuthu alaihi bima. Kemudian beliau ludahi. Melakukan nafs. Kemudian beliau siramkan atas Thabit bin Qais ibn Syammas. Ini yang ke-9. Yang ke-10 yang terakhir, yaitu meruqyah dengan cara menulis beberapa ayat Al-Quran pada kertas, lalu menyiraminya dengan air, lalu meminuminya, ataupun menggunakan mandi dengannya. Menulis di atas kertas ayat Al-Quran, lalu disirami dengan air ayat tersebut. Kan ada berarti sisanya. Maka diminum atau dimandikan. Diminum atau dimandikan. Ini cara, belum ada hadisnya dari Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan kebolehan akan melakukan hal ini. Oleh karenanya terjadi khilaf di antara para ulama. Nah, saya sebutkan karena ada khilafnya ini. Ini cara, belum ada hadis dari Rasulullah SAW. Ini pakai kertas, ditulis ayat Quran, kemudian disirami air kertasnya, lalu bekas air tadi diminum ataupun dimandikan. Jumhur ulama membolehkan.
Yang mengharamkan adalah Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, Muhammad bin Sirin, Ibnul Arabi. Yaitu dua dari kalangan tabi'i. Dan Ibnul Arabi adalah ulama Islam dari mazhab Maliki. Jumhur berdalil dengan sebuah dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Ibnu Sunni dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau bercerita, "Idza 'asara 'alal mar'ati waladuha fayaktubu hatainil ayatain wal kalimat fi sahfah thumma tughsalu fatusqa minha bismillahilladzi la ilaha illa huwal halimul karim subhanallah rabbil 'arsyis samawat wa rabbil 'arsyil 'azim." Ya. Maka pada saat itu, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bisa sembuh. Artinya, jika asira 'alal mar'ati waladuha, anak sangat sulit diatur oleh istri, oleh ibunya, maka fayaktubu hatainil ayatain, maka ia menulis dua ayat di dalam sahfah, yaitu di dalam piring, nulis. Tsumma tughassal, lalu dimandikan. Fatusqa minha, kemudian diminumkan padanya, dan sambil membaca bismillahilladzi la ilaha illa huwal halimul karim subhana rabbis samawati sab'a wa rabbil 'arsyil karim azim. Tetapi ini riwayat lemah karena di dalamnya terdapat seorang bernama Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla, dan dia adalah orang yang hafalannya sangat buruk, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Jadi kalau ada orang yang nulis di kertas ataupun di mangkok ataupun di batok kelapa, ya nulis. Kalau itu ayat Al-Qur'an semua, maka sebagian ulama membolehkannya seperti jumhur. Sedangkan ulama yang lain tidak membolehkannya. Ya. Nah, yang tidak boleh adalah kalau seandainya tulisan tersebut dengan apa? Dengan rajah-rajah yang tidak ada artinya. Dengan rajah-rajah yang tidak ada artinya. Seperti misalkan ini saya contohkan. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa menshoot ini. Ya, ini contohnya misalkan. Ini batok kelapa yang dirajah. Nah, ini tidak boleh karena tidak pakai ayat Al-Qur'an. Ya, ini tidak diperbolehkan. Karena tidak pakai ayat Al-Qur'an. Ini adalah pakai huruf abjad. Angka, bintang, kemudian huruf-huruf hijaiyah, maka ini tidak diperbolehkan. Begitu juga yang lain, misalkan saya carikan. Ini juga. Ini termasuk daripada jimat-jimat atau rajah-rajah yang ditulis untuk meruqyah. Dan ini tidak diperbolehkan. Biasanya ditulis pada telur, pada mangkok, kemudian setelah itu diairi, kemudian disuruh minum. Maka kalau seandainya di ayat Al-Quran boleh, tapi kalau dicampur begini tidak boleh. Boleh menurut pendapat apa? Jumhur. Meskipun tadi jumhur berpendapat dengan dalil, dan dalilnya itu lemah. Dalilnya lemah. Yang jelas itu terjadi khilaf di antara para ulama tentang contoh yang tadi, bahwasanya menulis ayat-ayat Quran pada sebuah piring, kemudian diisi air, kemudian diminum ataupun dimandikan. Khilaf di antara para ulama dalam masalah hal tersebut. Lihat sini, saya ingin mengingatkan, beberapa kali kita mendapati ada seorang sahabat sakit lalu mengadu kepada Rasulullah. Sakit lalu minta diruqyah. Ini menunjukkan bahwasanya boleh minta diruqyah.
boleh minta diruqyah. Tetapi perhatikan para ikhwah, bahwasanya yang dilarang di dalam minta diruqyah, seperti misalkan ada hadis yang berbunyi bahwa yadkhulu min ummati al-jannah 70,000 bighairi hisab. Akan masuk dari umatku 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Alladzina la yarqun wa la yastarqun." Yang tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah. Bagaimana memahami ini? Berarti para sahabat mereka nanti masuk surga dihisab. Karena mereka minta diruqyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ahibati hafizakumullah taala, jawabannya adalah tidak mengapa, boleh minta diruqyah. Ingat baik-baik jawabannya, tidak mengapa atau boleh minta diruqyah dengan dalil hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Auf bin Malik. Beliau berkata radhiyallahu anhu, "Kunna narqi fil jahiliyah." Kami meminta diruqyah di masa jahiliyah. Faqulna ya Rasulullah, kaifan tara fi dzalik? Maka kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana engkau berpendapat tentang hal itu? Maka kata Rasulullah SAW, "A'ridhu alayya riqakum, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk." Artinya, hadapkan kepada kalian ahli ruqyah kalian. Tidak mengapa ruqyah, tidak mengapa meruqyah atau minta diruqyah selama tidak ada kesyirikan. Artinya, meruqyah dan minta diruqyah tidak mengapa selama tidak ada kesyirikan. Lalu Ustaz, bagaimana menggabungkan tadi? Otomatis nanti tidak dapat keistimewaan, yaitu masuk surga tanpa hisab. Maka jawabannya mudah. Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Perhatikan baik-baik. Faqad yadhunnu mukhalifan li hadhihi al-ahadits. Yudhanna mukhalifan li hadhihi al-ahadits. Telah disangka bahwa ini menyelisih hadis-hadis ini. Wala mukhalafah, padahal tidak ada pertentangan. Balil madhu fi tarqir ruqya fi tarqir ruqa al-muradu biha ar-ruqya allati hiya min kalamil kuffar. Wa ruqa al-majhulah allati bighairi arabiyyah. Wa ma la yu'raf ma'naha. Yang dimaksud diharamkan meminta diruqyah adalah yaitu ruqyah dengan ucapan orang-orang kafir, ruqyah dengan bacaan-bacaan yang tidak jelas, ruqyah dengan bacaan-bacaan selain Arab yang tidak dipahami maknanya. Nah, ini para ikhwah. Ini salah satu pendapat bahwa bagaimana menyatukan para sahabat minta diruqyah oleh Rasulullah dengan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tidak minta diruqyah. Jawabannya adalah yang terlarang, yaitu apa? Minta ruqyah yang di dalamnya ada kesyirikan, seperti dengan perkataan orang-orang kafir, dengan mantra-mantra yang tidak jelas artinya, dengan perkataan-perkataan bahasa Arab yang tidak dipahami maknanya. Ada pendapat yang kedua. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwa wa minhum man qala fil jami' bainal haditsain innal madhhab fi tarki ar-riqa lil afdhaliyah wa bayan at-tawakkul walladhi fa'ala ar-ruqa wa adina fiha li bayanil jawaz. Bahwa menggabungkan dua hal ini adalah 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, salah satunya tidak minta diruqyah. Ini maksudnya adalah ini derajat orang paling utama yang tidak minta diruqyah. Dia meruqyah mandiri, tidak minta diruqyah. Ya. Adapun Rasulullah SAW mengatakan tidak mengapa dengan ruqyah dan minta diruqyah selama tidak ada kesyirikan. Ini menunjukkan kebolehan. Jadi yang satu menunjukkan keutamaan, tidak minta diruqyah, yang satu menunjukkan kebolehan. Boleh meruqyah dan minta diruqyah. Ini saya lebih condong kepada pendapat yang kedua ini. Bahwasanya cara menggabungkan dua hadis tersebut, bahwa tidak masuk surga,
masuk surga tanpa hisab tanpa azab orang yang tidak minta diruqyah. Maksudnya adalah ini afdalnya. Afdalnya seperti ini. Jangan pernah minta diruqyah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan tidak mengapa ruqyah dan minta diruqyah selama tidak ada kesyirikan. Ini maksudnya adalah membolehkan. Begitu jawabannya. Paham ya para ikhwah? Nah, cukup kiranya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang saya akan tambahkan dengan pelanggaran-pelanggaran saat ruqyah. Pelanggaran-pelanggaran saat meruqyah. Mudah-mudahan kita bisa membahasnya. Apakah boleh berinfak atas nama orang yang dulu hartanya pernah kita curi? Apakah orang yang pernah mencuri masih bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Ini saya berharap yang memberikan pertanyaan sesuai dengan materi dulu ya. Nanti bias, kajiannya bias. Baru saja Ustaz menjelaskan sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh peruqyah. Saya pernah mendengar dari Ustaz Fulan bahwa ruqyah bisa dilakukan setiap muslim dengan surah Al-Fatihah. Iya. Bukankah itu dilakukan oleh setiap muslim? Syarat-syarat tadi? Ya, setiap muslim bisa. Dia harus benar akidahnya, dia harus menjauhi maksiat, dia harus dekat dengan Al-Qur'an, dia harus berzikir pagi dan sore. Bukankah itu dilakukan oleh muslim? Maka setiap muslim bisa melakukan ruqyah, ya. Allahu a'lam. Ada ustazah yang biasa mengajar tahsin dan bisa meruqyah. Biasanya pada saat mengaji tahsin terkadang ada yang kesurupan dan diruqyah di tempat. Suatu saat ustazah tersebut bisa melihat jin tertentu yang mengikuti seseorang. Pertanyaannya, apakah hal tersebut bisa dikatakan ustazah tersebut masih murni sesuai Quran dan Sunnah? Maka jawabannya adalah yang bisa melihat jin, maka ini di luar kebiasaan manusia normal. Karena manusia normal, innahu yarakum huwa wa qabiluh min haitsu la tarawnahum. Jin dan kabilahnya bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Asal hukumnya manusia tidak bisa melihat jin karena dia di alam yang lain. Ya. Nah, apakah ustazah ini dia sudah masih sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah? Maka jawabannya kalau sudah mengaku-ngaku melihat jin, maka bisa saja mungkin terjadi untuk beberapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi lebih baik ustazahnya yang diruqyah. Nah, ini bertanya tentang uang panai. Apa hubungannya dengan ruqyah? Saat membaca Al-Quran atau zikir pagi dan petang, saya sering merasa mual dan pusing. Apakah dalam diri saya terdapat gangguan jin? Bisa jadi. Ya, seperti orang misalkan meruqyah dengan membaca surah Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Dia baca, entah itu sekali duduk, dua kali duduk, entah itu beberapa kali bacaan. Yang penting saat dia baca Quran tersebut, kadang keluar keringat dingin, kadang pusing, kadang ngantuk, kadang muntah. Maka itu berarti memang ada jin pada tubuhnya yang tidak sanggup untuk dibacai surat Al-Baqarah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah, wa tarkaha asrah, wa la tastati'uhal batalah." Bacalah surah Al-Baqarah, sesungguhnya membacanya berkah, meninggalkannya kerugian, dan tukang sihir tidak sanggup melawannya. Allahu a'lam. Apakah ruqyah boleh dijadikan profesi? Maka jawabannya, para sahabat tidak pernah menjadikan ahli ruqyah. Ya, buka papan nama ahli ruqyah. Enggak. Ya. Tidak ada para sahabat Nabi, maka saya juga tidak terlalu excited kalau ada pembelajaran ruqyah masal gitu. Laki-laki, perempuan, nanti kalau ada yang teriak di sana, ada yang ini, nggak boleh itu. Kenapa? Karena itu kan aib seorang yang pasien. Aturan dia ditutupi, jangan ditontonkan.
Kemudian itu mengganggu kepada jiwa-jiwa yang lain. Mungkin jinnya berkeliaran akhirnya masuk kepada jiwa-jiwa yang kosong, yang takut dengan orang yang kena kesurupan tersebut. Dan itu belum pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya. Ya, cukup kiranya karena pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada yang berkaitan dengan ruqyah, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.